Halo Gladiators, apa kabarnya nih? Semoga sehat selalu. Aku Cindy dari Masuk Kampus. Hari ini kita akan bahas mengenai susah fokus belajar. Yuk coba olahraga untuk meningkatkan konsentrasi. Glads, adakah di antara kamu yang susah fokus saat belajar? Sudah coba berbagai cara tapi masih sering gagal paham. Nah, pada video ini akan mengajak kamu membahas tentang cara meningkatkan konsentrasi lewat olahraga. Dijamin setelah melakukan olahraga untuk meningkatkan konsentrasi, kamu akan lebih fokus dan mudah mengingat materi pelajaran. Yuk simak video ini sampai selesai. Gak cuma buat meningkatkan konsentrasi jika dilakukan rutin, olahraga ini juga bisa kamu manfaatkan sebagai penghilang stres loh. Jadi, cocok banget buat kamu yang ingin meningkatkan daya ingat untuk memahami materi pelajaran. Apalagi buat kamu para pejuang PTN yang sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi UTBK SBMPTN. Kamu bisa berolahraga minimal 1 minggu sekali aja loh Glads. Agar hasilnya lebih optimal, kamu bisa melakukan olahraga di pagi hari. Udara pagi yang bersih membuat tubuh lebih segar. Nah, berikut ini adalah olahraga untuk meningkatkan konsentrasi yang bisa kamu lakukan antara lain. Yang pertama, gerakan dasar. Berlari, melompat, dan melempar adalah gerakan yang sering dilakukan dalam dasar olahraga. Walau terlihat mudah, jika kamu melakukan gerakan olahraga dasar secara rutin, misalnya 2 kali seminggu di pagi hari selama 15-20 menit, selain mendapatkan stamina yang baik, kamu juga bisa meningkatkan kemampuan otak. Yang kedua, berenang. Siapa nih yang suka berenang? Selain menyenangkan, berenang juga termasuk sebagai jenis olahraga untuk meningkatkan konsentrasi loh. Saat kamu berenang, tubuh akan lebih banyak menyerap oksigen untuk kemudian disimpan dan dialirkan ke seluruh tubuh termasuk ke bagian otak. Oksigen yang dialirkan ke otak berfungsi untuk memperbaiki sel-sel yang rusak di bagian hipokamus, yaitu bagian otak yang bertugas mengelola kegiatan memori. Sehingga daya ingatmu akan meningkat drastis dan lebih mudah fokus saat menerima materi pelajaran. Ketiga, bersepeda. Sebagian besar dari kamu tentu senang bersepeda kan? Bersepeda dapat menjadi olahraga penghilang stres loh, apalagi jika dilakukan bersama teman-teman. Bersepeda keliling kota jadi makin seru. Ketika bersepeda, tubuh akan memproduksi hormon dopamin dan endorfin. Kamu tentu tahu kan apa fungsi hormon tersebut? Ya, betul sekali. Kedua hormon itu dapat meningkatkan rasa bahagia yang dapat mengurangi stres, depresi, dan kecemasan. Nah, saat pikiran kamu tenang, maka konsentrasi dan daya ingat kamu pun dapat meningkat secara drastis. Keempat, yoga. Yoga menjadi aktivitas olahraga yang populer belakangan ini. Yoga dapat menjadi pilihan alternatif bagi kamu yang tidak punya banyak waktu untuk berolahraga. Banyak manfaat yang bisa kamu rasakan dari yoga loh. Selain dapat meningkatkan konsentrasi, gerakan-gerakan yoga dapat membuat tubuh lebih bugar. Jika dilakukan secara rutin, gerakan yoga dapat meningkatkan energi pada sistem saraf yang dapat membantu menenangkan pikiran sekaligus dapat meningkatkan fokus. Kelima, bermain game. Siapa bilang bermain game tidak bermanfaat? Jika dilakukan secara tepat, bermain game ternyata dapat mengasah kecepatan berpikir dan meningkatkan kemampuan memahami materi pelajaran loh. Selain menyenangkan, game juga dapat menjadi olahraga yang meningkatkan konsentrasi. Saat bermain game, kamu akan merasakan kesenangan sekaligus tertantang untuk menyelesaikan berbagai misi yang disajikan. Selain bermain, banyak hormon yang dapat terlepas seperti endorfin, dopamin, bahkan adrenalin. Hal ini membuat otak bekerja lebih keras dan terbiasa menerima perintah yang lebih sulit, sehingga kemampuan otak pun akan meningkat. Itulah
mengapa saat ini banyak metode belajar yang disajikan menggunakan konsep bermain game. Kamu tentu sudah pernah mendengar istilah gamifikasi kan? Konsep gamifikasi dalam belajar ternyata dapat meningkatkan minat dan keingintahuan pada materi pelajaran loh. Mengoptimalkan fokus dan konsentrasi. Nah, setelah melakukan berbagai olahraga untuk meningkatkan konsentrasi, ada baiknya jika kamu menjaga kemampuan yang sudah kamu dapatkan dari olahraga tersebut. Karena jika tidak dijaga secara baik, maka ada kemungkinan jika konsentrasi yang kamu dapatkan menurun. Maka dari itu, agar konsentrasi dan fokus lebih optimal, kamu bisa menerapkan kegiatan ini. Pertama, tidur yang cukup. Mulai sekarang, kamu harus menghindari begadang atau tidur larut malam ya, Glads. Jika selama ini kamu memiliki masalah dengan konsentrasi dalam mengerjakan setiap tugas pelajaran, bisa jadi karena kamu mengalami kualitas tidur yang buruk. Maka dari itu, pastikan tidur secara teratur dan memenuhi standar kesehatan 8 jam sehari. Kedua, perbaiki pola makan. Nutrisi yang baik adalah nutrisi yang seimbang dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh, terutama bagi kesehatan otak. Untuk itu, kamu harus merancang pola makan yang baik untuk menjaga kesehatan otak. Menurut para ahli, pola makan yang disarankan agar otak sehat dan dapat berfungsi dengan optimal adalah melakukan diet gaya Mediterania. Caranya, kamu bisa memperbanyak konsumsi biji-bijian utuh, buah-buahan, sayuran, ikan, kacang-kacangan, minyak zaitun, dan lemak sehat lain seperti alpukat dan omega 3. Ketiga, mengelola depresi dan kecemasan. Depresi atau cemas yang berlebihan dapat membuat kondisi mental tidak stabil. Hal ini bisa menjadi penyebab menurunnya daya ingat dan konsentrasi belajar. Karena pada kondisi tersebut kamu akan sulit berkonsentrasi saat mengikuti proses belajar. Jika kamu merasa cemas, jangan sungkan untuk mengatakannya kepada teman, keluarga, atau orang yang bisa kamu percaya. Jangan ragu untuk menghubungi guru atau berkonsultasi kepada pembimbing di sekolah. Jika depresi dan kecemasan semakin mengganggu, maka segeralah berkonsultasi kepada dokter atau ke psikolog. Jika kamu mengalami burnout ketika mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, kamu bisa mengantisipasinya dengan cara mengatasi burnout ini dengan metode belajar ini. Nah, itu dia beberapa cara meningkatkan konsentrasi yang bisa kamu lakukan. Semoga bisa menjadi referensi belajar yang lebih efektif ya, Glads. Selamat mencoba, jangan lupa subscribe YouTube Masuk Kampus. Sampai jumpa di video selanjutnya.